Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Naam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang adab thalibul ilmi, adab bagi seorang penuntut ilmu. Kita sudah memasuki adab yang kelima, yaitu sabar ketika sedang dalam menuntut ilmu. Kemarin pada pertemuan yang terakhir sudah kita membaca kisahnya Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Nah, yaitu suatu ketika beliau Muhammad masuk kepada atau menemui ayahnya ketika musim panas atau ketika waktu duhur di padang pasir sana yang pasti sangat panas. Wa huwa fi baiti kutubihi, dan sedangkan ayahnya itu sedang berada di mana? Sedang berada di rumah buku, maksudnya perpustakaan pribadi miliknya. Wa baina yadayhi as-siraj, dan di depan ayahnya tersebut ada lampu, tapi lampu dari api, lampu pijar. Wa huwa yusannif, kemudian beliau ayahnya yusannif, menyusun sebuah kitab. Fakultu ya abati, maka anaknya pun berkata, saya di sini, yaitu Yahya di sini berkata, ya abati dukhanu hadas siraju bin nahar, wahai ayahku, asap dari lampu ini pada siang hari, maksudnya pada siang hari yang panas terik, ditambah dengan apa? Ditambah dengan asap dari pembakaran lampu tersebut. Falau nafasta an nafsik, bagaimana engkau bisa bernapas? Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ayahnya pun menjawab, ya bunayya taqulu hada wa ana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'in. Wahai anakku, engkau mengatakan seperti ini sedangkan aku sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan para tabi'in, yaitu bersama kitab-kitab dan peninggalan-peninggalan dari mereka. Nah, maka selanjutnya fama a'jaba mahabbatahu lil ilmi wa taladduduhu bit ta'lifi wa tasnif, maka bisa kita dapatkan betapa menakjubkannya kecintaannya beliau, itu Yahya tadi, kecintaan beliau terhadap ilmu, wa taladduduhu bit ta'lifi wa tasnif, dan betapa menakjubkannya beliau bisa merasakan nikmatnya menulis, wa tasnif, dan nikmatnya menyusun sebuah kitab. Duna ayyubali biharrid dhahirati fi shiddatis sayfi wala bidukhanis siraji, tanpa memperhatikan biharrid dhahirah, panasnya waktu duhur di musim panas. Musim panas sudah panas, ditambah lagi apa? Ditambah lagi dengan waktu duhur. Wala bidukhanis siraj, dan juga dia tidak peduli dengan apa? Dengan asap yang dihasilkan dari lampu itu. Lima yash'uru bihi min mut'adin fi mujalasatihi li ahadisin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam,
wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Karena apa? Karena sebab beliau bisa merasakan tenang, tentram, nyaman bermajelis dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa huwa al-Imam al-Bukhari rahimahullah yurshidu ahada talamidihi ila tadawwuki tilkal laddah fi talabil ilmi. Nah, dan inilah yaitu Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengarahkan salah satu muridnya untuk mencicipi nikmatnya dalam menuntut ilmu. Fata'ammal wafaqakallah uslubahu at-tarbawi al-badi'. Maka perhatikanlah, semoga Allah memberi engkau taufik, memberi kita taufik. Perhatikan apa? Perhatikanlah uslub, gaya bahasa beliau, akan uslubahu at-tarbawi, yaitu cara beliau mendidik al-badi' yang hebat. Ya adalah cara beliau mendidik muridnya dengan cara yang hebat, yang badi', yang hebat ya. Qala al-Firabri, salah satu murid Imam Bukhari, berkata, yaitu yang bernama al-Firabri, beliau mengatakan, Amnal Bukhari yawman alayya hadisan kasiran. Suatu hari Imam Bukhari mendiktekan kepadaku banyak sekali hadis. Fa khafa malali, maka aku pun takut, aku tertimpa futur, tertimpa rasa malas, bosan, maksudnya seperti itu. Kemudian Bukhari itu mengatakan, faqala tib nafsan. Nah, perbaikilah dirimu. Nah, fa inna ahlal malahi fi malahihim, karena sesungguhnya orang-orang yang suka menghibur, sebagai misalnya badut atau yang lain, penyanyi dan yang lain, fi malahihim, di taman hiburan, di tempat-tempat hiburan mereka. Wa ahlus sina'at fi sina'atihim, dan orang-orang pekerja dan para karyawan, para pekerja, mereka berada di mana? Berada di pabrik-pabrik mereka. Wat-tujjaru fi tijaratihim, dan orang-orang yang berdagang, mereka berada di tempat perdagangan mereka. Wa anta ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, sedangkan engkau sekarang sedang bersama dengan Nabi dan juga para sahabatnya. Wa hakadha taqwal himmah fi talabil ilmi wa yusbihu al-ilmu mud'adan la yasbiru talibuhu ala firaqihi. Dan inilah taqwal himmah, ketakwaan yang kuat, dengan keinginan yang kuat dalam menuntut ilmu, yang mana yusbihul ilmu itu menjadi mut'adan, menjadi menyenangkan, menjadi nyaman untuk dinikmati, yang la yasbiru talibuhu ala firaqihi, yang tidak sabar bagi para pencarinya. Jadi para pencari ilmu itu tidak sabar untuk firaqihi, berpisah dari ilmu tersebut, jadi nggak mau pisah. Wala yardu anhu badilan, dan dia tidak ridho dengan pengganti dari ilmu. Jadi kalau ilmu itu diganti dengan hal yang lain, dia tidak ridho. Wala yashba' minhu abadan, dan tidaklah dia, seorang penuntut ilmu itu, tidak akan merasa kenyang dengan ilmu yang dia miliki selamanya. Walihada ja'a fil hadis asy-syarif alladzi rawahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, pada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man humani la yashba'an, dua
golongan orang yang tidak akan pernah kenyang. Ada dua golongan yang tidak akan pernah kenyang, yaitu thalibu ilmin wa thalibu malin atau wa thalibu dunya. Yaitu yang pertama adalah thalibu ilmin, penuntut ilmu, dan yang kedua adalah thalibu malin, penuntut atau para pencari harta. Kita lihat para penuntut ilmu, mereka tidak akan pernah kenyang. Semakin mereka cari belajar dan terus belajar, semakin mereka memahami bahasanya ilmu itu sangatlah luas. Nah, begitu juga dengan para pencari harta. Ketika mereka misalnya berdagang, hari ini untung 100.000, maka dia akan berpikir bagaimana besok bisa untung 200.000, 500.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai tidak terhingga. Nah, karena mereka tidak akan pernah merasa kenyang. Oke. Kita selesaikan pembahasannya. Nah, ini penjelasan hadisnya di bawahnya. Ai annakilahuma yahrisu ala ma yatlubu hirsan la yashba'u minhu mahma talaba. Bahwasanya keduanya, yaitu thalibu ilmin wa thalibu malin, mereka sangat bersemangat untuk mencari apa yang mereka cari. La yashba'u minhu mahma talaba, dan mereka tidak akan pernah kenyang selama mereka dalam mencari ilmu tersebut atau harta tersebut. Bal kullama zada fi kasbihi zada ta'attushuhu lil mazidi min syiddatin nahmi wal hirsi. Bahkan setiap kali mereka bertambah untuk mencarinya, berusaha untuk mencari ilmu tersebut, untuk mencari harta tersebut, zada ta'attushuhu, maka bertambah pula rasa ingin mereka untuk harta atau ilmu itu. Lil mazidi min syiddatin nahmi wal hirsi. Karena karena kuatnya rasa nahm itu rasa rakus, lahap, maksudnya seperti utama, wal hirs, dan juga bertambah semangat untuk mencari ilmu dan mencari harta. Wala yastawi hada waladaka wa ma ahsanu qawli syair. Maka berbeda antara penuntut ilmu, mencari ilmu, dan pencari harta. Maka kita lihat betapa bagusnya perkataan seorang syair, syarabtul ilma ka'san ba'da ka'sin fama nafada syarabu wala ruwitu. Nah, aku meminum ilmu segelas demi segelas, fama nafada syarabu, dan tidaklah habis minuman tersebut, sedangkan aku merasa wala ruwitu, merasa tidak diberi minum, maksudnya masih haus. Nah, maka beliau melanjutkan, wal yadha talibul ilmi qaul al imam Syafi'i rahimahullahu nasba 'ainaihi. Maka kata beliau, muallif mengatakan, sebagai seorang penuntut ilmu, maka camkanlah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah di depan matanya, yaitu perkataan beliau yang mana? Nah, ini sebagai penutup, wa man lam yaduk murrat ta'allum sa'atan tajra'u dullal jahli tula hayatih wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibara lidati. Silakan ini diresapi, dipahami, saya artikan secara global saja. Wa man lam yuduk murrat ta'allum sa'adan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia harus rela untuk tajra'u dullal jahli tula hayatihi. Dia harus rela untuk menelan hinanya kebodohan tula hayatihi, selama hidupnya. Wadatul fata, dan
zat seorang pemuda itu seorang pemuda itu bisa bernilai di mata Allah, di mata manusia, kata beliau, wallahi bil ilmi wat tuqa, demi Allah, yaitu dengan cara ilmu, dengan dia berilmu dan dengan dia bertakwa. Idza lam yakuna la kibara lidatihi, kalau tidak ada keduanya dalam diri seorang pemuda, baik itu pemuda maupun pemudi, la kibara lidatihi, maka seakan-akan pemuda tersebut, orang tersebut itu tidak ada artinya lagi. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.